Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manginatul Karima dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umat hingga akhir zaman. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan ini yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting, terutama untuk para generasi muda. Yang apa itu judulnya? Larangan pacaran dalam Islam. Nah, kita ini hidup di zaman yang penuh godaan. Teknologi berkembang, pergaulan semakin bebas, dan batas-batas syariat seringkali dilanggar dengan dalih cinta atau saling mengenal satu sama lain. Fenomena ini yang sudah dianggap biasa oleh banyak orang, terutama anak muda, adalah pacaran. Namun sadarkah kita bahwa pacaran bukanlah bagian dari ajaran Islam? Bahkan sebaliknya, Islam tegas melarang pacaran karena kebanyakan mudarat kerusakan yang ditimbulkannya. Ada berbagai macam. Yang pertama itu, pacaran bukan jalan yang dibenarkan dalam Islam. Islam ini adalah agama yang sempurna. Segala sesuatu yang diatur dengan rapi, termasuk urusan cinta dan jodoh. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan baik-baik ya. Allah itu tidak hanya melarang zina, tapi bahkan melarang mendekati zina. Apa aja sih yang termasuk mendekati zina? Salah satunya itu adalah berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram ya. Saling chat tanpa keperluan, tatapan yang mengundang syahwat, hingga pacaran itu sendiri. Yang kedua itu pacaran menyerumuskan pada dosa. Bahkan bukan sekedar jalan-jalan berduaan, di dalamnya adalah hal-hal yang melanggar syariat. Ada beberapa di dalamnya itu. Yang pertama itu ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur, berbaur laki-laki dan perempuan tanpa keperluan syar'i. Yang kedua itu khalwat. Khalwat itu berduaan tanpa mahram. Yang ketiga itu pegangan tangan, pelukan, terus bahkan lebih jauh lagi ya gitu deh. Yang keempat itu chat-chatan mesra yang mengundang rayuan dan hawa nafsu. Semua itu membuka pintu dosa yang besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak Adam bagian dari zina yang pasti akan dia alami. Zina ini mata adalah pandangan. Telinga ini adalah pendengaran. Zina lisan adalah perkataan. Zina jangan adalah menyentuh. Hadis riwayat Muslim. Meski tidak sampai berzina fisik, tapi zina hati, mata, lisan, itu juga termasuk dosa ya. Yang ketiga itu pacaran tidak menjamin jodoh loh. Banyak orang berpikir bahwa pacaran ini akan memperkuat hubungan dan menjamin pernikahan di masa depan. Padahal kenyataannya tidak. Banyak yang pacaran bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya bukan jodohnya. Yang lebih menyedihkan lagi, hati udah rusak, kehormatan sudah ternodai, ibadah jadi lalai,
Inikah yang hasil dari cinta sebelum nikah? Oh, tidak. Cinta sejati itu bukan yang melanggar batas, tetapi yang menjaga hingga waktu halal. Nah, yang keempat itu, Islam menawarkan jalan yang lebih mudah. Ada caranya loh. Nah, jika kita mencintai seseorang, maka jalan Islam adalah ta'aruf, bukan pacaran. Ta'aruf adalah proses saling mengenal dengan cara yang halal, melibatkan keluarga dan tanpa maksiat. Nah, lalu dilanjutkan dengan pernikahan. Lalu Allah SWT berjanji dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26 yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Jika kita menjaga diri, Allah akan pertemukan kita dengan jodoh yang juga menjaga diri. Tapi jika kita melanggar batas-batas agama, maka bersiaplah dengan akibatnya. Sekian hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk meninggalkan kebiasaan pacaran. Cinta sejati itu bukanlah yang dinodai dengan dosa, tapi yang tumbuh dalam kesucian dari keridhaan Allah. Ingatlah, menjaga diri di masa muda adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika memang cinta, buktikan dengan doa, bukan dengan rayuan. Jika serius ingin bersama, buktikan dengan niat menikah, bukan dengan pacaran. Nah, semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga diri, hati, dan kehormatan kita sampai Allah pertemukan kita dengan jodoh yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.